dalam cara berkomunikasi dari batu, surat, daun lontar, burung merpati, dan telegraf. Yang pertama ada batu. Sebelum kertas ditemukan, masyarakat menggunakan kayu batu sebagai media untuk berkomunikasi. Permukaan batu akan digores hingga membentuk huruf-huruf. Yang kedua ada surat. Alat komunikasi yang umum digunakan pada zaman dulu adalah surat. Berkirim surat adalah cara berkomunikasi jarak jauh yang sering digunakan orang-orang pada zaman dulu. Yang ketiga ada daun lontar. Pada zaman kerajaan, komunikasi dilakukan dengan menuliskan pesan atas daun lontar yang telah dikeringkan. Yang keempat ada burung merpati. Burung merpati menjadi media komunikasi yang cukup populer digunakan banyak orang. Burung merpati akan dilatih agar bisa mengirim pesan dari jarak jauh. Yang kelima ada telegraf. Salah satu media komunikasi yang populer adalah telegraf. Alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan jarak jauh, telegraf digunakan dengan kode Morse. Kehidupan manusia yang berawal dari kesederhanaan sekarang menjadi kehidupan yang bisa dikategorikan modern. Di zaman yang semakin canggih dan teknologi komunikasi yang berkembang pesat, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara yang mudah. Teknologi komunikasi adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek dalam kehidupan manusia. Dunia komunikasi saat ini seakan tidak bisa terlepas dari teknologi. Penggunaan teknologi komunikasi oleh masyarakat menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih. Komunikasi yang dulunya memerlukan waktu yang lama dalam penyampaiannya karena pada zaman dahulu banyaknya menggunakan surat dalam berkomunikasi jarak jauh. Kini dengan adanya kemajuan teknologi, segalanya menjadi cepat seakan tanpa jarak. Kita bisa saja mengetahui informasi dari belahan dunia lain karena adanya teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi seperti adanya handphone dan internet yang membuat manusia semakin meningkatkan cara berkomunikasinya. Berbagai macam aplikasi-aplikasi pun muncul untuk memudahkan manusia berinteraksi hanya dengan menatap layar handphone. Media sosial merupakan media online yang hanya dapat digunakan dengan adanya internet, yang dimana penggunanya dapat mengenal orang lain tanpa perlu bertatap muka seperti zaman dulu, dan bahkan bisa berkomunikasi dengan cepat tanpa perlu mengirim surat. Nah, berikut adalah sedikit penjelasan tentang perubahan teknologi komunikasi pada zaman ini. Yang pertama ada telepon. Pada tahun 1949, telepon pertama kali ditemukan dan sejak saat itu telepon genggam menjadi alat penting di rumah dan kantor untuk sarana komunikasi. Tetapi, telepon mempunyai kekurangan yaitu fleksibilitas dan privasi pengguna. Kemudian, pada tahun 1973, muncul telepon genggam yang diciptakan oleh suatu brand. Kemudian mengubah dunia komunikasi secara global. Yang kedua, ada internet. Saat tahun 1990-an, internet seperti revolusioner teknologi komunikasi, termasuk juga munculnya surat elektronik atau yang sekarang biasa disebut dengan email dan pesan instan atau message, panggilan video telepon dua arah, blog, forum, dan media sosial. Internet telah membuat banyak perubahan signifikan pada perkembangan teknologi komunikasi, yaitu memungkinkan kita berhubungan dengan orang yang berjauhan tanpa mengenal waktu dan tempat. Cara berpakaian pada zaman dahulu dengan zaman sekarang sangatlah berbeda. Dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang kesopanan, cara berbusana pada zaman dahulu cenderung tertutup, rapi, sopan, baik bagi pria maupun wanita. Hal tersebut berbeda tergantung pada lokasi dan tradisinya setempatnya. Meskipun begitu, pada zaman sekarang dapat kita amati bahwa banyak anggota masyarakat saat ini yang berpakaian lebih minim, biasanya merupakan kaum muda yang terpengaruh oleh globalisasi dari budaya barat. Dari sudut pandang tradisional, cara berbusana pada zaman dahulu menggunakan pakaian tradisional atau baju adat.
Semenjak adanya industri yang mempermudah produksi pakaian, pakaian saat ini jauh lebih sederhana dan modern daripada cara berbusana pada zaman dahulu. Pada zaman sekarang, pakaian adat masih tetap digunakan, namun untuk acara-acara tertentu maupun upacara adat. Namun untuk kegiatan sehari-hari cenderung menggunakan pakaian modern seperti kaos dan celana jeans. Poin selanjutnya itu ada cara berpakaian zaman sekarang. Fashion adalah gaya berpakaian seseorang pada zaman sekarang. Banyak anak remaja yang berlomba-lomba mengikuti tren fashion berpakaian atau bisa disebut OOTD, Outfit of the Day. Banyak dari mereka yang remaja yang terinspirasi dari negara barat, dan setiap harinya selalu update perkembangan model busana. Gaya pakaiannya pun mengikuti generasi milenial. Bahkan zaman sekarang jika tidak mengikuti tren, maka akan disebut ketinggalan zaman. Berikut beberapa pakaian atau style yang tren zaman sekarang. Yang pertama, vest atau rompi. Vest atau yang biasa disebut rompi tanpa lengan. Cara pakaiannya yaitu dengan menggunakan jas atau kemeja untuk dalamnya dan vest untuk luarannya. Tren style seperti ini karena terinspirasi dari seragam sekolah di drama Korea. Yang kedua ada rok plisket. Rok yang mempunyai banyak lipatan vertikal yang membuat kesan perempuan jadi tinggi. Rok ini sangat digemari oleh remaja-remaja perempuan karena cocok dipadukan dengan atasan apapun. Yang ketiga ada kemeja oversize. Kemeja oversize atau kemeja yang ukurannya melebihi ukuran badan si pemakai. Kemeja oversize biasanya dipakai sebagai luaran atau outer yang dalamnya bisa memakai gamis polos atau kaos dengan bawahan kulot jeans. Keempat, ada kulot. Kulot sekarang menjadi tren lagi. Kulot yaitu jenis pakaian yang dipakai pada bagian bawah tubuh. Kulot juga sangat digemari remaja perempuan zaman sekarang karena style celananya yang lebar jadi nyaman dipakai. Pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dari zaman dulu hingga sekarang. Zaman dulu pendidikan cenderung terbatas aksesnya, terutama di daerah pedesaan. Kurikulum dan metode pengajaran juga mungkin tidak sekomprehensif sekarang, dan teknologi pendukung pembelajaran sangat terbatas. Kualitas pendidikan pada masa itu seringkali tergantung pada kemampuan finansial dan lokasi geografis. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia telah berusaha keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sekarang, akses pendidikan telah diperluas ke berbagai daerah, dan pemerintah telah meluncurkan inisiatif untuk meningkatkan kurikulum, melatih guru dengan lebih baik, dan memperkenalkan teknologi dalam pembelajaran. Meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi, upaya-upaya ini telah memberikan dorongan signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam hal fasilitas, sarana pendidikan zaman sekarang juga jauh lebih baik dengan adanya gedung sekolah yang lebih modern, perpustakaan yang lebih lengkap, dan fasilitas olahraga yang memadai. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga telah mengubah cara guru mengajar dan cara siswa belajar, memperluas wawasan mereka melalui akses internet, serta memperkenalkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam meningkatkan kualitas guru, mengurangi kesenjangan pendidikan antar daerah, dan memastikan bahwa semua siswa mendapat pendidikan yang berkualitas tanpa terkecuali.